udah telat kalau mau nyesal pada saat tua nanti. Video ini saya tujukan untuk kalian share ke orang yang kalian sayang, khususnya untuk orang tua kalian. Gak terhitung berapa teman saya yang akhirnya sulit untuk mereka spend waktu bersama orang tua karena orang tua mereka melakukan kesalahan ini. Saya mau kasih satu jalan keluar dari permasalahan kesehatan dan kebugaran di Indonesia. Orang-orang itu berlomba untuk mempunyai umur yang panjang, atau bahasa Inggrisnya adalah longevity. Semua dilakukan, termasuk mencari teknologi termutakhir sekalipun. Mereka nonton mungkin Brian Johnson ya, di mana Brian Johnson ini melakukan eksperimen terhadap dirinya, gimana caranya untuk melakukan reverse aging. Beberapa dari caranya itu legit dan berhasil, namun sebenarnya ada satu cara yang sering kita lihat secara kasat mata tapi kita nggak mau lakuin. Kenapa? Ya betul, malas. Perkenalkan dulu, nama saya Deonix Jaya, saya adalah seorang professional fitness coach yang sudah membantu ratusan, bahkan ribuan orang untuk mencapai performa dan tubuh impiannya. All human want to live long. And all human want to be forever young. Semua orang mau hidup panjang dan semua orang itu pengen mereka itu rasanya di masa muda mereka terus. Coba tanya ke orang tua di sekeliling kalian, papa mama kalian ataupun kakek kalian. Umur berapa yang mereka anggap itu sebagai umur prima mereka? Mostly akan jawab 20-an sampai 30-an. Kita ngomongin secara performa badan ya, bukan secara harta. Mungkin ada beberapa dari kita yang bisa sukses di umur 40 atau bahkan 50 tahun. Itu nggak sedikit. Tapi sekali lagi, semua hal itu ada konsekuensinya. Termasuk hidup. Konsekuensinya adalah sakit dan meninggal. Living itself is a ticking time bomb. Dengan kalian hidup, kalian udah harus menerima konsekuensi yang saya sebut tadi. Sudah sangat wajar untuk manusia, jika mereka bertambah tua, mereka itu mengalami penurunan dari performa tubuh mereka. Ketika kita tua, banyak sekali orang yang menyesal. Kenapa saya nggak menikmati masa muda saya ketika saya punya waktu dan punya energi yang banyak. Kalian pasti pernah lihat kan ilustrasi young, adult, and old ya kan? Dimana ketika kita masih muda, kita punya banyak energi dan waktu, tapi kita nggak punya uang. Ketika kita sudah dewasa, kita punya energi dan punya uang, tapi tidak terlalu banyak waktu. Ketika kita tua, waktu dan energi itu diambil dari kita. Hanya ada dua cara kalau gitu untuk menikmati hidup. Satu, kalian punya uang yang sangat banyak di saat kalian muda, yang which is itu ada beberapa orang yang memang punya. Tapi nggak semua orang bisa untuk diberkati mempunyai hal tersebut. Atau yang kedua, kita punya energi dan waktu ketika kita sudah tua. Karena sekali lagi kita juga perlu energi dan waktu kan untuk menikmati kerja keras yang sudah kita lakukan. Coba bayangkan orang tua kalian terbaring lemas di kasur. Bahkan mereka tidak mempunyai energi sekalipun untuk bergerak. Gerak sedikit sakit, aktivitas sedikit sakit. Dan kalian bayangin, ketika kalian sudah di kasur, kalian sakit, kalian cuma menunggu ajal kalian doang. Kalian menyesali, tapi kalian sudah terlambat. Waktu dan kebebasan bergerak kalian sudah diambil dari kalian. And I hate to break it to you, the only solution atau the only way out is exercise atau latihan. Saya mau jelasin sedikit tentang dasar dari makhluk hidup. Dari zaman purbakala, spesies yang paling bisa beradaptasi adalah spesies yang akan bertahan. Evolusi itu dihasilkan karena ada tekanan atau ada keharusan sebuah organisme untuk mereka itu adaptasi dengan lingkungannya. Karena lingkungan mereka mungkin cukup keras ya gitu. The thing that kills you also is the thing that make you live. Zaman sekarang kita mengenalnya sebagai stres. Stres itu sekali lagi bukan musuh kalian. Karena jika kita sadar ya, setiap kita menyelesaikan masalah atau stres kita pasti akan di-reward atau diberikan suatu hasil ya, yang membuat kita itu bahagia gitu. Karena jika kita melihat di belakang stres dan masalah selalu ada sesuatu yang lebih baik. Ibarat kayak kita lihat tembok yang begitu besar, belakangnya itu pasti akan ada emas yang begitu banyak. Apa hubungannya saya ngomongin stres ini? Jawabannya adalah latihan itu adalah bentuk stres. Stres yang baik untuk kalian. Saya ada suatu cerita yang saya masih ingat karena saya dulu diceritain sering banget sama orang tua saya, yaitu adalah The Fish and the Shark Story. Jadi kalau misalkan kalian lihat nih, banyak sekali nelayan di Jepang yang mereka ketika selesai menangkap ikan, mereka taruh di suatu tempat. Dalam tempat tersebut dimasukkan seekor hiu ya. Nggak besar, tapi cukup untuk bikin ikan itu melarikan diri. Dan ikan-ikan ini dibuktikan mereka ini lebih tahan lama ketimbang ikan yang dimasukin tanpa ada hiu sama sekali. Ini pertanda bahwa makhluk hidup itu butuh stres, atau makhluk hidup ini butuh tekanan. Sekarang kita bahas latihannya, karena semua latihan itu tidak dibuat sama. Semua latihan itu punya tujuannya masing-masing. Dan ada satu latihan yang menurut saya itu adalah suatu keharusan. Nama latihannya adalah resistance training. Mungkin sekarang lagi naik banget soal cryptocurrency. Kalian mungkin dengar dari influencer crypto ataupun dari orang-orang yang memang pintar gitu ya. Mereka berkata bahwa Bitcoin is the only solution. Kenapa? Karena uang kita itu semua terkikis oleh inflasi. Mungkin inflasi yang ditulis itu lebih sedikit ketimbang inflasi yang terjadi di dunia nyata. Saya analogikan ini sama persis dengan tubuh kalian. Resistance training is the only way. Kalian mau lakuin resistance training di gym bisa, calisthenics bisa, even Pilates yang belakangan itu lagi ngetrend banget,
Itu juga bentuk dari resistance training. Berenang itu juga resistance training sebenarnya, tapi digabung dengan cardio. Karena kita itu harus melawan resistance atau hambatan dari air. Semua yang berbentuk resistance training ini adalah satu-satunya jawaban untuk kalian. Khususnya untuk kalian yang sudah beranjak menjadi lansia. Dan analogi di sini, itu uang adalah tubuh kalian. Ibarat inflasi, tubuh kalian itu akan deteriorate atau bisa dibilang performanya akan menurun, digrogoti oleh usia kalian. Dan kita tidak bisa melawan ini. Ibarat inflasi tadi, kita juga rakyat biasa, kita nggak bisa lawan inflasi. Dan analoginya sama persis, jika kalian tidak menabung otot sekarang, nggak ada pilihan lain. Nanti ketika kalian tua, badan kalian akan digrogotin dan performa kalian menurun, akhirnya kalian nggak bisa bergerak, akhirnya kalian gampang sakit. Kenapa saya bilang resistance training is the only way and is the only thing to escape hal ini? Otot yang besar itu bukan cuma untuk bergaya. Kalian pikir saya latihan, badan saya gede gitu, berotot, ya meskipun gak gede-gede amat ya. Apakah itu cuma hanya untuk bergaya? Jawabannya adalah tidak. Simpel aja, kalian mungkin bisa chat GPT atau tanya ke Google, otot itu bisa mengurangi kemungkinan kalian kena diabetes tipe 2. Kenapa? Karena most of the sugars atau gula atau karbohidrat sederhana ini akan dipakai oleh otot gitu, karena otot itu memerlukan glycogen ya. Jadi semakin besar otot kalian, maka mesin pemakan gula kalian itu akan semakin banyak. Akhirnya apa? Kalian nggak perlu takut lagi untuk kalian makan gula dengan jumlah yang cukup gitu. Jadi ketika otot kita semakin kecil, ya wajar kita semakin takut karena nggak ada mesin yang memakan atau mengkonsumsi gula tersebut. Meskipun sebenarnya gula pada akhirnya juga energi ya, tapi di sini saya ngomongin spesifik otot gitu. Dan teruntuk orang lansia ataupun orang tua di sana, kita mengetahui sekarang bahwa otot quadriceps atau otot paha kalian itu menjadi prediktor dari mortality ataupun umur kalian. Kalian bisa lihat studi di mana ada perbandingan antara orang yang aktif dan orang tidak aktif. Kalau nggak salah, orang biasa dengan atlet triathlon. Atlet ini yang berumur lebih tua dibandingkan dengan yang lebih muda itu tidak terlalu jauh. Tetapi orang yang tua dan tidak aktif itu sangat jauh sekali, night and day, dibanding dengan atlet yang tua. Ini membuktikan bahwa dengan kalian aktif, otot ini itu akan termaintain. Dan semakin aktif kalian, maka tubuh kalian itu akan semakin beradaptasi dengan stres yang kalian berikan. Balik lagi ke stres yang tadi. Stres itu bukan musuh kalian, tapi sesuatu yang kalian harus manage. Karena tanpa ada stres, organisme itu tidak akan bisa berevolusi. Tanpa ada stres, tubuh kalian tidak akan bisa menjadi lebih baik. Itu kenapa prinsip dari resistance training itu adalah progressive overload, atau prinsip menambah beban secara perlahan. Lalu kalau kalian tanya ke saya apakah kardio juga penting, jawabannya adalah iya. Sedikit tips aja untuk protokol yang sangat-sangat cocok untuk orang yang tua ya gitu, atau orang lansia, itu adalah strength training digabung dengan low intensity steady state cardio. Jadi kalian bisa seminggu mungkin 3-4 kali latihan beban dan 2-3 kali kardio gitu. Mungkin dengan durasi 100-120 menit per minggu. Sekarang adalah permasalahan terbesarnya, malas. Saya percaya bahwa banyak dari kalian yang nonton video ini mungkin nggak langsung berubah. Saya juga punya beberapa teman dan klien yang ketika disuruh latihan tuh malas-malasan gitu. Yeah, it's not your fault. Kenapa hal ini bisa terjadi? Orang itu akan berubah jika pain of being the same itu melebihi pain of changing. Maksudnya adalah kesakitan mereka di titik itu lebih tinggi dibanding kemalasan mereka. Saya nggak mau bertele-tele dan saya mau realistis aja. Mungkin beberapa dari kalian harus ngerasain sakit dulu sampai akhirnya kalian mau untuk berubah gitu, untuk jadi lebih sehat. Dan ini semua nggak bisa dipaksain, tapi saya harap di video kali ini kalian bisa mulai sadar, at least aware dulu, karena itu tujuan saya bikin video ini. Ketika kalian sudah aware, kalian bisa langsung mulai, karena nggak ada kata terlambat sebenarnya. Saya punya beberapa klien yang juga udah umur, ketika mereka latihan, mereka juga ada improvement jauh sekali. Tapi bukan berarti juga kalian mulai telat aja gitu nanti, karena nggak ada yang tahu umur berapa kan. Jadi saya harap di video kali ini, meskipun kalian nggak langsung berubah, kalian bisa aware dulu. Ketika kalian udah aware, kalian baru bisa untuk menanyakan apa yang saya lakukan setelah ini. Mulai dari sesuatu yang simple dulu. Nggak usah mulai dari yang terlalu ribet. Karena yang simple itu yang pasti lebih efektif lah dibanding yang ribet-ribet dan akhirnya malah kalian quit. Akhir kata, saya Daunix Jaya. Saya harap video kali ini berguna untuk kalian. Sampai jumpa di video yang berikutnya.